Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita membahas tentang cara mengerjakan soal pecahan perkalian. Untuk mengerjakan soal pecahan perkalian ada 3 cara yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang dan kalikan penyebut dengan penyebut. Yang ketiga yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Di sini sudah disiapkan beberapa soal perkalian pecahan ya. Kita yang pertama dulu ya. Soal yang pertama dulu yaitu 2/3 dikali 1/2 sama berapa ya. Untuk menjawab tipe soal seperti ini kita gunakan dulu ya cara yang pertama, yaitu pastikan dalam bentuk pecahan yang biasa. Karena 2/3 ini sudah pecahan biasa dan 1/2 juga sudah pecahan biasa, berarti langkah pertama itu sudah benar ya, sudah oke. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau mudahnya atas kali atas dan bawah kali bawah ya. Jadi atasnya itu kan 2 dan 1, ini 2 kali 1 hasilnya berapa ya, 2, dan 3 kali 2 hasilnya itu 6, jadi hasilnya 2/6. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjut langkah yang terakhir ya, yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ada 2 cara ya. Pertama, bisa dengan menentukan FVB nya. Nah, jadi ditentukan FVB nya dulu. Yang kedua yaitu membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, terkait dengan cara menyederhanakan pecahan sudah dibuatkan video pembahasan sebelumnya ya, pada cara menyederhanakan pecahan. Misalnya kita pakai cara yang kedua, yaitu bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita coba bagi ya, 2/6 ini dibagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Nah, 2 dibagi 2 itu bisa ya. 6 dibagi 2 juga bisa. Nah, berarti karena sama-sama bisa dibagi 2 ya, kita lanjutkan saja. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya itu 1, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, sekarang hasilnya jadi 1/3. Nah, 1/3 ini ya sudah merupakan bentuk pecahan sederhana ya, karena sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Selanjutnya kita coba soal yang berbeda lagi ya. Di sini ada sebuah soal yaitu 3/8 dikali 5. Nah, ini bentuknya beda dengan soal yang tadi ya. Kita lihat di sini kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu pastikan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 3/8 ini sudah pecahan biasa, sedangkan 5 itu belum pecahan biasa. Nah, makanya kita ubah dulu nih biar gampang mengerjakannya ya. Jadi kita rubah dulu 5 nya menjadi 5 jadi pecahan biasa ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita pikirkan 5 per berapa yang hasilnya tetap 5. Nah, 5/1 kan. Nah, kenapa? Karena 5 dibagi 1 hasilnya kan tetap 5. Jadi par itu sama aja dengan bagi ya. Jadi 5 dibagi 1 kan hasilnya tetap 5. Nilainya nggak berubah ya, tetap 5. Nah, berarti soalnya jadi 3/8 dikali 5/1. Nah, sekarang kita lihat ini sudah jadi pecahan biasa semua ya. Kita lanjut tahap yang kedua, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 3 kali 5 itu 15, dan 8 kali 1 itu 8 ya. Ini hasilnya 15/8. Tahap yang ketiga
yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, ini kita lihat karena 15/8 ini udah bisa dibagi lagi dengan angka yang sama ya. Karena kenapa? Karena di sini pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, maka cara menyederhanakannya kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Dan bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Itu dengan cara pembagian bersusun atau pembagian Parogapit ya. Berarti 15 dibagi 8 ya. 15/8 itu sama aja dengan 15 dibagi 8. Nah, 15 dibagi 8 itu berapa? Jadi perkalian 8 yang berapa hasilnya? Yang mendekati 15 ya. Ya, 8 kali berapa tuh hasilnya mendekati 15? 8 kali 1 kan berarti 8 ya. Karena kalau 8 kali 2 itu 16 melebihi. Jadi 15 dikurangi 8 hasilnya yaitu 7. Nah, kalau sudah sampai seperti ini ya, yang satunya itu simpan di depan dan 7-nya simpan di atas, dan penyebutnya tetap 8 ya. Jadi 15/8 kalau sudah disederhanakan menjadi 17/8. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Yaitu 22/3 dikali 1/4. Oke, nah sama seperti sebelumnya ya. Kita pastikan dulu dalam bentuk pecahan biasa. Oke ya, karena 22/3 itu kan ini merupakan bentuk pecahan campuran. Nah, berarti kita rubah dulu yang 22/3 ini ubah jadi pecahan biasa ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita samakan dulu biar jadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana nih? Nah, caranya 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 ya. Ke sini 3 kali 2 hasilnya berapa? Lalu ditambah 2 yang atas ya. Nah, 3 kali 2 kan itu hasilnya itu 6. Nah, 6 tambah 2 hasilnya 8. Jadi 2/3 diubah jadi pecahan biasa yaitu 8/3. Oke, berarti 8/3 dikali 1/4. Oke, nah selanjutnya yaitu kita pakai cara yang langkah yang kedua, yaitu kalikan pembilang dan pembilang, dan kalikan penyebut dengan penyebut ya. Jadi atau atas kali atas, bawah kali bawah ya. 8 kali 1 hasilnya 8, 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, kalau sudah seperti ini kita pakai langkah yang ketiga, yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, saya diingatkan kembali cara menyederhanakan pecahan itu ya. Pertama bisa dengan menentukan FVB nya dulu. Yang kedua dengan membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Oke, misalnya kita pakai cara yang kedua, yaitu bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Ya, jadi bilangan prima itu harus diingat, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke, kita coba dulu ya. 8/12 ini dibagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu dibagi 2. Nah, 8 dibagi 2 itu bisa. 12 dibagi 2 juga bisa. Nah, karena sama-sama bisa dibagi 2 ya, sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Berarti ini bisa ya dibagi angka 2. Jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Nah, 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Nah, sudah sampai sini ini masih bisa disederhanakan lagi.
ya. 4/6 ini kita bagi lagi dengan 2. 6 juga dibagi 2, jadi hasilnya 4 bagi 2 itu 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Jadi 2/3 dikali 1/4 hasilnya yaitu 2/3 ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah bentuk pecahan sederhana dan itu nggak usah dibagi lagi ya dengan angka yang sama. Jadi hasil akhirnya yaitu 2/3. Itu saja ya cara mengerjakan soal pecahan perkalian yang mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.